Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Saya ucapkan selamat tahun baru 2022, biar berkat Tuhan yang baru tercurah di dalam kehidupan saudara, hal-hal yang baru, hal-hal yang signifikan terus terjadi di dalam kehidupan saudara, di dalam setiap aspek yang saudara jalani. Hari ini kita ada di dalam episode terbaru kita, persiapan mengatasi masa yang sukar. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Selamat tahun baru 2022. Ya, Puji selamat tahun Tuhan. baru. Kita mau masuki tahun yang baru. Ya. Dan di tahun yang baru ini kita akan membahas mengenai persiapan mengatasi masa yang sukar. Ya. Nah, saya mau tanya aja nih Bang Mul. Kan kita tahu sejak virus COVID-19 ada nih muncul 2 tahun yang lalu, Ya. keadaan perekonomian dunia itu kan semakin terdampak, sangat-sangat terdampak. Ya. Nah, apakah kondisi dunia di hari-hari ke depan ini bisa menjadi lebih baik? Iya. Kalau kita melihat keadaan dunia, ya, sepertinya tidak akan menjadi lebih baik. Ya, kehidupan perekonomian semakin turun. Kita tahu bahkan di Indonesia pun sejak tahun 1998 atau 1997 krisis ekonomi. Sejak saat itu nilai tukar rupiah terhadap dolar itu tidak pernah turun sampai signifikan. Di atas 10.000 terus kan. Ya, sekarang sekitar 14-15.000, 14.000 lah begitu. Jadi kalau dibilang akan naik, sepertinya perekonomian tidak begitu. Banyak ahli ekonomi yang berkata bahwa keadaan perekonomian tidak akan menjadi lebih baik. Ya, dan kalau kita melihat apa yang Dr. Jonathan David terima ya dari Tuhan, ini adalah seorang nabi Tuhan yang berasal dari Malaysia. Nah, beliau berkata bahwa sebenarnya waktu tahun 2012 itu seperti digambarkan sebagai masa lembu tambun. Jadi itu masa di mana orang bekerja lebih mudah, ya, bekerja lebih mudah. Tapi masuk ke tahun 2019 dan itu tepat pas waktu COVID-19 ini ya merebak gitu. Masuk tahun 2019 dan kan bergesernya setahun begitu 2020 berarti. Jadi tahun 2020 ini secara perekonomian dunia itu masuk masa lembu kurus. Ya, kira-kira selama 5 tahun. Nah, setelah masa lembu kurus ini bukannya balik ke masa lembu tambun, malah masa lembu berdarah. Jadi Parah ya? makin parah. Nah, itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang benarnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini yang ditugaskan Tuhan untuk mengatasi masalah yang ada. Karena kalau kita melihat keberadaan dunia yang seperti ini kan mirip seperti zamannya Yusuf. Waktu ada di Mesir, kan ada 7 tahun masa kelimpahan, lalu ada 7 tahun masa kelaparan. Ya. Nah, sebagai orang benar, kita harus tampil menjadi jawaban bagi orang-orang yang terlindas dengan krisis perekonomian. Ya. Tetapi ini kabar baiknya, di dalam setiap krisis selalu ada yang diuntungkan. Gitu. Jadi kalau ingat waktu krisis tahun 97-98, ya, itu yang eksportir itu diuntungkan. Karena waktu dia ekspor kan bayarnya pakai dolar. Orang membayar pakai dolar. $1 yang tadinya cuma 2.000, sekarang jadi 16.000. Jadi untungnya berkali-kali lipat. Tapi kan ada yang gulung tikar juga untuk yang importir. Karena pakai dolar, $5.000 yang tadinya cuma berapa, ya cuma 10 juta
ya, $5.000, kalau 2.000 kan 10 juta. Tapi sekarang tiba-tiba 16.000. Kan udah langsung berkali-kali lipat. Iya. Ya. Jadi begitu. Di dalam setiap krisis selalu ada yang diuntungkan juga. Ya. Jadi kalau krisis secara garis besar semuanya kena krisis, tetapi tidak semua akan kena krisis. Karena selalu ada yang diuntungkan. Ini secara umum ya. Saya tidak bicara tentang orang percaya atau orang benar atau yang percaya Tuhan. Ini secara umum selalu begitu. Iya, memang hukumnya terjadinya seperti itu, itu siklusnya. Dan kita bersyukurnya di Indonesia ini kita sedang naik. Iya. Ya, kita bersyukurnya seperti itu. Krisis perekonomian melanda dunia. Ya, banyak yang sudah bilang ini krisis. Ya. Tapi di kita perlahan tapi pasti mulai naik. Karena apa? Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Sementara orang-orang mulai kehabisan nikel. Kita punya banyak. Dan sekarang ini yang kita bersyukurnya nikelnya tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah. Jadi akan diolah di Indonesia. Kalau sudah jadi energi listrik, jadi baterai listrik, baru diekspor. Otomatis kita punya keuntungan lebih besar lagi. Lalu karena diolah di Indonesia, artinya bangun pabrik kan. Dengan bangun pabrik menyerap tenaga kerja. Jadi puji Tuhan untuk hal itu kita berada di negara yang sedang diberkati Tuhan. Ya. Jadi kalau dibilang secara umum seluruh dunia krisis perekonomian akan terus turun. Bahkan negara-negara besar pun, negara-negara maju pun sekarang ini sedang dilanda krisis. Hanya karena mereka negara maju besar, ya kita nggak terlalu melihatnya gitu. Tetapi mereka tahu bahwa mereka sekarang sedang krisis juga, begitu. Iya. Jadi memang kondisi dunia ke depan-depan ini nggak akan pernah menjadi lebih baik ya. Ekonomi terus turun. Iya, karena dunia kan memang menuju kemerosotan. Itu. Nah, menyikapi kondisi yang sepertinya tidak menjadi lebih baik, apa sih yang seharusnya dilakukan dan dipersiapkan oleh umat Tuhan agar bisa terhindar dari masa-masa yang sukar? Apakah Tuhan akan meluputkan orang-orang benarnya? Iya, kalau kita lihat di dalam kitab Maleakhi, itu kan tentang zaman-zaman sekarang ini, ya. Itu yang ditulis tentang hari Tuhan, ya, judul perikopnya hari Tuhan. Nah, itu ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Ya, orang fasik akan habis. Artinya orang yang tidak percaya Tuhan bisa dilindas oleh krisis perekonomian ini. Krisis perekonomian, krisis kesehatan. Ya, pertama krisis kesehatan itu dari virus yang merebak. Kita tidak tahu COVID-19 ini kapan selesainya. Mulainya aja yang kita tahu. Karena ada namanya 19. Ya. Tapi berakhirnya kapan kita tidak tahu. Sekarang sudah ada virus baru lagi. Ya. Lalu di samping itu kita sudah tahu lapisan ozon ya di atas kita ini semakin tipis. Itu salah satu yang membuat sinar matahari menjadi lebih kuat, ya, lebih strong gitu. Jadi kita bisa merasakan panasnya matahari itu lebih panas dari waktu zaman dulu gitu, ya, lebih panas. Nah, dengan makin tipisnya lapisan ozon, ya, dan ditambah polusi dari pabrik-pabrik, dari dari knalpot kendaraan bermotor, itu kan membuat lapisan ozon makin tipis. Nah, kalau semakin tipis, artinya ya kalau panas matahari lebih panas lagi, itu kan membuat daya tahan kita berkurang. Jadi kita krisis kesehatan, krisis ekonomi. Nah, kalau kita
berharap kepada dunia ini, ya repot. Kitab Maliaki menubuatkan orang-orang fasik itu akan seperti jerami. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya kalau bicara orang fasik, ini bukan masalah agama. Tetapi masalah orang percaya kepada Tuhan apa enggak. Kalau percaya kepada Tuhan dan lakukan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, lakukan kebenaran, maka dia termasuk orang benar. Jadi orang Kristen itu belum tentu orang benar, Bang Mo? Belum tentu. Oh, seperti itu. Kristen kan cuma agama. Iya. Ya. Dan yang termasuk orang benar, orang yang di luar Kristen, belum tentu juga bukan orang benar. Tergantung dianya bersikapnya bagaimana. Iya. Dia melakukan yang benar apa enggak. Jadi kalau kita melihat, pokoknya yang fasik itu akan seperti jerami terbakar. Iya. Menjadi abu. Lalu Tuhan akan menaikkan orang-orang benarnya. Iya. Ya, kalau kita lihat di ayat-ayat yang ada, Maliaki pasal 4, itu orang benar akan menginjak abu dari jerami yang terbakar itu. Iya. Nah, itu kan artinya tempat di mana sebelumnya orang fasik itu berada. Artinya akan terjadi replacement. Iya. Akan terjadi pertukaran posisi. Iya. Ya, jadi yang tadinya di posisi ini ditempati oleh orang fasik, sekarang orang benar yang menempati. Iya. Dan Tuhan sedang membangkitkan orang benar. Iya. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran, karena orang benar disebut orang benar karena hidup dalam kebenaran. Iya. Kalau orang tidak hidup dalam kebenaran, tidak layak disebut orang benar. Nah, orang yang hidup di dalam kebenaran ini, orang benarnya Tuhan, ya, bisa melakukan ini semua, dia harus ada yang backup. Makanya di kitab Maliaki, Tuhan membangkitkan para bapak, Iya. bapak rohani. Ya, bapak rohani ini yang bisa menangkap isi hati Tuhan, sehingga bisa memberitahu kepada anak-anak rohaninya untuk melakukan seperti apa. Iya. Nah, ini membuat orang benar itu terhindar dari krisis yang ada. Karena ini kan hubungan ikatan janji. Iya. Kalau kita baca di Yesaya 59, mungkin saya baca saja Yesaya 59 supaya kita jelas. Yesaya 59 ayat 21, "Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan." Yeah. Jadi Tuhan telah berketetapan untuk mengeluarkan perjanjiannya. Iya. Nah, perjanjiannya itu artinya ada ikatan janji. Ya, di dalam perjanjian kan terjadi hubungan ikatan janji. Maksudnya ikatan janji apa nih? Terikat dengan perjanjiannya. Ya. Iya. Terikat dengan kontraknya. Nah, perjanjiannya itu adalah Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas kita. Iya. Dan menaruh firman-Nya dalam mulut kita. Nah, ini yang membuat kita bisa terhindar dari setiap masalah yang ada, dari setiap krisis yang ada. Iya. Karena dengan roh Tuhan yang ada pada kita, kita memiliki kemampuan, kesanggupan, kekuatan untuk kita berjalan di atas krisis. Iya. Ya, Tuhan bisa memberikan kita ide-ide yang baru sehingga kita tidak terlindas oleh krisis yang ada, kita ada di atasnya. Iya. Dan firman yang ditaruh di mulut kita, karena ditaruhnya di mulut artinya harus dikeluarkan lewat mulut. Ketika dikeluarkan lewat mulut, nah firman itu bekerja. Iya. Dan firman Tuhan ini bekerja dengan luar biasa. Iya. Itu sebabnya selanjutnya dari Yesaya 59 ayat 21, selanjutnya dikatakan dalam Yesaya 60 ayat 1, "Bangkitlah menjadi teranglah." Iya. Jadi sementara dunia ini gelap dan bangsa-bangsa ada di dalam kekelaman, kita disuruh bangkit. Iya. Bangkit menjadi terang supaya kita menerangi mereka.
ayat yang kedua dikatakan begini, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Artinya gelapnya ini banyak. Ya. Lalu kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi ini yang Tuhan katakan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Artinya kan, cuma terang Tuhan yang bisa menutupi kegelapan dan kekelaman bangsa-bangsa. Nah, kan kita ini ada di bangsa. Ya, kita bangsa Indonesia. Karena kita bangsa Indonesia, kita menjadi terang bagi bangsa ini, bangsa Indonesia. Nah, keberadaan kita akan membuat kita bisa menerangi dan membuat krisis yang melanda ini tidak membuat bangsa kita menjadi kolaps. Ya. Bagaimana caranya? Dengan roh yang ada pada kita, roh Tuhan yang ada pada kita, dan dengan firman yang ada di mulut kita. Jadi kita deklarasikan supaya bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Iya. Firman Tuhan akan terlaksana. Amin. Ya. Iya. Oke, Bang Mul. Nah, apakah artinya berarti orang-orang benar itu tidak terdampak nih, Bang Mul, oleh krisis yang ada? Iya. Kalau orang benar, kan tadi di kitab Maleakhi jelas. Kalau orang fasik akan lenyap. Iya. Tapi orang benar ada menggantikan orang fasik. Berarti orang benar itu justru bukannya ikut krisis, malah dia naik. Iya. Kebalikan, karena Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Jadi orang benar akan naik. Sehingga posisi yang kosong yang ditinggalkan oleh orang fasik sekarang diduduki oleh orang benar. Nah, ketika orang benar memerintah, ya ketika orang benar ada di posisi yang tadinya diduduki oleh orang fasik, Tuhan itu akan memperlengkapi orang benar. Iya. Jadi ada hikmat, kebijaksanaan, pengertian, pewahyuan, pengetahuan. Iya. Sama seperti Yusuf. Siapa yang bisa menyangka Yusuf yang boleh dikatakan tidak pernah belajar ilmu pemerintahan, tapi dia bisa menjadi pemerintah, menjadi penguasa. Iya. Dia tidak pernah belajar menjadi seorang ekonom. Dia bisa menjadi ekonom yang handal, ahli ekonomi yang handal. Ya, tiba-tiba saja dia bisa bangkit. Kenapa? Karena Tuhan intervensi. Iya. Ketika Tuhan intervensi, maka krisis yang melanda seluruh dunia, Tuhan selalu membuat perbedaan. Iya. Di seluruh dunia kelaparan pada zaman Yusuf. Tetapi di Mesir, di mana Yusuf berada, di Mesir terjadi kelimpahan. Iya. Tidak kelaparan, tetap kelimpahan. Iya. Ya. Nah, Bang Mul, bagaimana sih caranya agar kita dapat melindungi aspek finansial pada saat ini? Iya, kalau bicara aspek finansial, itu harus kelola dengan benar. Iya. Kita harus kelola dengan benar, khususnya untuk pengeluaran kita. Pengeluaran kita harus memenuhi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Iya. Ya, karena kalau keinginan kita seringkali pada saat kita punya uang, kita langsung. Karena kita punya keinginan banyak, manusia selalu punya keinginan yang banyak. Dan kalau keinginannya sudah terpenuhi satu, ajaibnya bisa muncul lagi keinginan yang lain. Iya. Dan biasanya yang lebih besar lagi. Ya, jadi uangnya habis di situ. Jauh lebih baik sekarang ini kalau kita punya pendapatan disimpan. Iya. Disimpan. Ketika kita melihat pada masa-masa krisis ini, khususnya dalam bidang properti, ada orang mau menjual propertinya dengan harga yang di bawah harga pasar. Kalau kita punya uang, kita punya dananya, kita bisa beli. Iya. Ya, kita bisa beli. Jadi kita punya aset. Iya. Ya, jadi kita punya aset. Kalau ini sudah ada, nanti kita simpan lagi dari pendapatan kita. Kita simpan lagi. Kalau ada dananya, kita beli lagi aset. Ya, beli properti lagi. Tapi yang pasti, ketika kita beli,
jangan semua tabungan dipakai untuk membeli aset properti. Iya, Karena properti kalau kita beli, ini belum menjadi laba. Iya. Kalau kita sudah bisa menjualnya lagi, baru terjadi laba. Kalau harganya lebih mahal dari waktu yang kita beli. Iya. Ya, jadi kita mesti atur sedemikian rupa, minta hikmat Tuhan, dan kita harus mengalahkan keinginan kita. Iya. Ya, supaya apa? Supaya kita kelola uang dengan benar. Ya. Iya. Nah, Bang Mul, bagaimana kalau misalnya kita sudah mengelola keuangan kita, aspek finansial kita dengan sangat baik, Ya. tetapi justru orang-orang di sekitar kita, misalnya ada keluarga atau ada suami, istri, justru malah menggunakan uang dengan sesuka hatinya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus jadi agen perubahan. Nah, agen perubahan itu bukan kita mengubah orang. Agen perubahan itu kita mengubah diri kita sendiri dulu. Jadi mulai harus dari kita. Harus dari kita. Jangan berharap orang lain bisa berubah kalau kitanya tidak pernah mau berubah. Dan kitanya tidak pernah berubah. Iya. Jadi kalau mau ada perubahan di dalam rumah, Iya. kitanya yang harus berubah. Jadi agen perubahan itu jadi bukannya kita rubah orang-orang. Enggak. Ubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Maka baru ada atmosfer perubahan hidup. Itu terjadi otomatis ketika kita berubah. Otomatis gitu, Bang Mul. Otomatis. Karena itu ketika kita berubah, atmosfer di rumah itu jadi ada atmosfer perubahan hidup. Nah, atmosfer perubahan hidup ini yang membuat orang lain juga bisa berubah. Iya. Nah, kalau kitanya saja yang sudah tahu harus berubah, tetapi kita tidak mau berubah, apalagi orang lain yang tidak tahu bahwa kita harus berubah. Jadi kalau kita tahu ini harus berubah, kitanya terlebih dahulu, diri kita sendiri yang harus berubah. Iya. Sering-seringlah bercermin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau tahu di rumahmu tidak ada perubahan, sepertinya kok sama gitu. Sering-seringlah bercermin dan lihat siapa yang ada di cermin. Nah, orang yang ada di cermin itu yang lebih dulu sampaikan firman biar orang itu berubah. Iya. Karena harus diri kita sendiri dulu yang berubah. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah. Iya. Jangan menunggu, tunggulah biar Tuhan sendiri yang menggerakkan. Kita harus tahu, itu Tuhan loh. Raja di atas segala raja. Terus kita mau memerintahkan Tuhan gitu. Enggak. Kita dapat anugerah dari Tuhan untuk kita bisa berubah. Ketika kita berubah, kita hidup di dalam rohnya, kita hidup di dalam firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk mengubah orang. Bagaimana caranya? Bukan semua orang tiba-tiba kita bilang, lu berubah. Enggak begitu. Tiba-tiba saja, apa yang kita katakan mulai didengar. Mulai didengar. Dan setelah itu, mulai ada perubahan. Jadi seperti itu. Ya. Oke, Bang Mul. Nah, terakhir nih Bang Mul, saya mau tanya. Ya. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan tabungan yang kita miliki agar dapat terus bertumbuh dan bermultiplikasi di masa yang sukar ini? Iya, kembali lagi harus kelola keuangan kita. Dana kita itu semua harus dikelola. Dan setelah itu ikuti tuntunan Tuhan. Untuk masa-masa sekarang ini, ikuti tuntunan Tuhan. Karena ketika Tuhan menuntun, Roh-Nya menuntun, Roh Kudus menuntun. Roh Kudus selalu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau kita mau investasi, kalau Roh Kudus menuntun, maka kita dituntun pada investasi yang benar, bukan investasi yang bodong. Lalu kalau kita mau menggunakan uang kita, biar Roh Kudus yang menuntun kita sehingga pengeluarannya tepat. Kalau kita beli sesuatu yang tepat jadi. Bukan yang kita beli setelah itu sepertinya kok yang kita beli ini nggak taunya sudah tidak ada gunanya. Gitu. Jadi ikuti tuntunan Tuhan, lalu usahakan kita itu
membeli segala sesuatu yang produktif, bukan yang konsumtif. Yang bersifat produktif, bukan konsumtif. Konsumtif itu kan seperti barang-barang yang kita beli itu dan tidak menghasilkan apa-apa, atau kalau menghasilkan itu lebih rendah dari yang kita keluarkan. Sebisa mungkin kalau kita mengeluarkan uang, kita beli sesuatu yang bisa dipakai untuk membuat pendapatan kita lebih besar. Ya, jadi kalau kita sudah lakukan itu semua, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita dan Tuhan akan intervensi dalam kehidupan kita. Ingat, kita agen perubahan. Kalau kita berubah, kelola uang kita berubah. Ya, kita ikuti keinginan Tuhan. Nanti di sekitar kita yang boros-boros itu lama-lama akan berubah juga. Akan berubah mengikuti style kita. Karena kalau roh Tuhan ada pada kita, roh Tuhan yang ada pada kita itu roh yang kuat, yang bisa mengubahkan sekitar kita. Jadi kalau kitanya berubah, ini bisa berdampak bagi yang lainnya untuk berubah juga. Nah, di tahun yang baru ini saya percaya Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang baru bagi orang-orang benar. Itu sebabnya saudara yang percaya kepada Tuhan, dengar ini. Jangan takut melihat keadaan dunia. Jangan takut melihat krisis kesehatan, krisis ekonomi. Jangan takut. Karena Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan orang-orang benarnya. Dalam kehidupan orang percayanya. Saya percaya di tahun yang baru ini, Tuhan akan membawa kita kepada level yang baru, level pengenalan Tuhan yang baru, dan juga kita akan dibawa kepada mujizat-mujizat yang baru, sehingga kita tidak pernah dilindas oleh keadaan dunia ini, tidak dilindas oleh krisis zaman ini, tetapi kita mengatasi krisis, bahkan kita menolong saudara-saudara kita yang kena krisis, yang terdampak oleh krisis, sehingga kita bisa mengangkat taraf hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berkelimpahan. Haleluya. Haleluya. Oke Bang Mul, terima kasih Bang Mul atas kehadirannya di dalam episode kita kali ini. Kita berjumpa di episode selanjutnya yang pastinya akan lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Biar melalui episode hari ini kita benar-benar bisa menjagai aspek finansial kita dengan baik. Dan saya percaya sekalipun keadaan perekonomian semakin turun dan merosot, tapi untuk orang-orang benarnya Tuhan akan mengangkat keberadaan kita untuk terus naik dan naik. Dan saya percaya kita tidak akan pernah terlindas oleh keadaan dunia ini. Saudara bisa menyampaikan kesaksian, respon, sehubungan dengan episode hari ini melalui kolom komentar di bawah ini, ataupun melalui hotline chat 0821 1367 6675. Saudara juga bisa berlangganan Crossover Day, pesan firman Tuhan yang akan disampaikan setiap hari Senin sampai Jumat melalui WhatsApp. Untuk pendaftaran, saudara bisa langsung menghubungi WhatsApp tadi. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria, dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.